terhadap subjek-subjek tertentu yang kemudian menjadi kekuatan teorinya. Tadi saudara mengatakan, teori Erikson mengatakan kalau posisi 20 tahun itu dewasa, apa tadi? Kognitif ya, apa? Erikson adalah salah satu pakar perkembangan yang menyatakan bahwa di usia Jessica masuk ke dalam usia dewasa, Pak. Dewasa apa? Dewasa awal, Pak. Dewasa awal. Coba saudara jelaskan bagaimana saudara bisa mengaitkan perilaku dewasa awal dengan perilaku menunggu teman. Maksudnya gimana, Pak? Kan saudara mengatakan bahwa perilaku Jessica menunggu teman itu biasanya adalah pakai gadget-gadget dan sebagainya. Ya kan? Nah sekarang saya mau bertanya, bagaimana saudara mengkaitkan itu? Bahwa kan saudara katakan pada umumnya, saudara kan bilang pada umumnya usia seperti Jessica adalah perilakunya adalah pakai gadget kalau menunggu teman. Jadi bagaimana saudara mengkaitkan antara usia 27 tahun dewasa awal dengan menunggu teman? Usia dewasa awal adalah begini Pak. Begitu masuk usia 21 tahun ke atas, orang masuk ke dalam kelompok usia dewasa. Dan usia dewasa dibagi menjadi beberapa kelompok, dewasa awal, dewasa madya maupun usia senior yang kita sebut sebagai lansia. Pengelompokan usianya juga berkembang sesuai dengan zaman dan ada koreksi dari pakar-pakar masuk ke dalam ranah psikologi yang lebih modern, kemudian membuat pembagian usianya juga berubah. Nah, sekarang bicara tentang usia dewasa awal, kita masuk ke dalam tugas perkembangan, Pak. Di sini tugas perkembangan usia dewasa adalah mampu mengambil keputusan secara mandiri, mampu meregulasi emosinya, mampu membina karir dan membina hubungan relasi sosial dengan orang-orang secara sehat, termasuk juga membina hubungan intim. Dan di sini masuk ke dalam usia mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Itu adalah bagian dari tugas perkembangan usia dewasa dan dewasa muda. Dan kemudian ketika masuk ke dalam tren perilaku, kita bicara tentang tren perilaku usia tersebut di masa sekarang. Tentu kita bicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang kemudian muncul dan tumbuh sesuai dengan zamannya. Yang kemudian ahli yang lain, saya lupa namanya, kemudian membentuk pembagian generasi seperti generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, kemudian generasi milenium. Milenium adalah yang akhir tahun 90-an sampai sekarang. Jessica masuk ke dalam kelompok The Y Generation, Pak. The Y Generation adalah mereka yang lahir di akhir tahun 80-an sampai kemudian ke usia yang milenium. Nah, di situ ada sebuah tren perilaku di mana keterikatan terhadap internet, terhadap gadget itu muncul makin lama makin kuat. Dan mengapa demikian? Karena fasilitasnya juga memang ada. Kita tahu bahwa dengan perkembangan modernisitas internet mengubah banyak sekali perilaku dan dengan adanya teknologi internet maupun alat telekomunikasi canggih itu juga membuat generasi muda semakin memiliki perilaku yang terikat dengan gadget, internet, dan segala fasilitas yang ada di situ. Dan perilakunya menjadi tampil memang kemudian kita bisa lihat secara obvious. Di generasi yang lebih muda keterikatannya menjadi lebih signifikan. Usia dewasa awal itu antara umur berapa sampai berapa? Usia dewasa awal itu umur 21 sampai akhir 30, Pak. 21 sampai 31. Itu pakai Kira-kira teori ya, Pak ya? Pakai teori yang mana itu? Bapak bisa pakai teori pakar perkembangan yang Bapak ambil. Enggak, artinya Erikson juga sama dan yang lain juga sama. Bapak pakai Erikson, saya pakai Sandrock. Sandrock ya, oke. Jadi menurut saudara bahwa umumnya kalau usia 21 sampai 31 tadi ya, lebih kurang dewasa awal. Sampai akhir 30-an ya Pak ya.
Jadi kemudian nanti begitu masuk ke usia 50 kita masuk usia dewasa madya, sampai kemudian nanti di umur sekitar 60-an kita masuk ke usia senior lansia. ya, Bahkan karena lebih mundur sekarang ke umur 65. karena saudara memakai ukuran berbeda, saya nggak tanya lanjut karena tabel yang saya lihat di Erickson berbeda perilakunya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, pemirsa, baru saja kita lihat bersama jalannya sidang siapa pembunuh Mirna langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sementara ini sidang diistirahatkan sejenak karena mungkin ada yang ingin ke kamar mandi dan kita masih menunggu kelanjutan dari sidang ini. Sementara kami review sejenak, sidang dilanjutkan tadi dengan pertanyaan oleh kuasa hukum Jessica yang menanyakan saksi ahli tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan Jessica adalah suatu hal yang tidak lazim atau tidak umum di sini. Tadi juga menanyakan tentang kebiasaan Jessica yang seharusnya biasa di umurnya menggunakan gadget tapi tidak melakukan hal tersebut dan dibantah oleh kuasa hukum yang memperlihatkan hasil chatting melalui WhatsApp. Tadi juga kuasa hukum Jessica menanyakan tentang kelaziman orang menaruh tas di meja karena menurut salah satu kuasa hukum dari Jessica, dirinya juga sering melakukan hal yang sama dan juga dilakukan oleh jaksa di pengadilan. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjutkan breaking news siapa pembunuh Mirna setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.